Ada banyak anak Tuhan sebenarnya udah ngerti bahwa semua untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ketika mereka dalam perjalanan situasi yang mengecewakan itu, sakitnya luar biasa. Ada banyak yang berkata, "Gak sanggup, saya gak mampu lagi." Firman Tuhan ingatkan kita, andalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Dalam kemelekatan ada kekuatan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Benar Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan dengan satu tujuan, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami doa Tuhan biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur kami membawa hati kami Tuhan untuk terima isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, ajar kami, didik, bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun, laman tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan melayakkan, menyucikan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, isi hati-Mu yang disampaikan pasti ada kuasa, pasti memberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kananmu. Apalagi kemarin pas Natal GBK belum ada lilin yang menerangi hatinya. Minimal 4 orang. Ayo, ayo, ayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara, senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat senyuman-senyuman THR di wajahnya. Haleluya. Dan saya mau bilang, oh belum ada yang tersisa, maksudnya udah habis ya. Kemarin habis 12 Pak Pendeta, darah Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya senang lihat saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena sekalipun di luar hujan badai, tetapi saudara tetap setia cari Tuhan. Artinya apa? Saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang saudara bukan mudah saudara kalau di luar hujan badai, tapi saudara datang ke tempat ini untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Artinya apa? Saudara pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, janji Tuhan. Saya mau bilang saudara, hidupmu, anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Langsung saja saudara, yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita mau buka Alkitab kita saudara, yaitu di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Dasar pembahasan kita saudara dari ayat 26 saudara. Tapi kita langsung baca 38, nanti ayat yang sebelumnya kita akan bahas pada saat pembacaan atau pembahasan poin saudara. Yuk ayatnya yang ke-38, Lukas 1 ayat 38. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi saudara, 3. Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu apa?
meninggalkan dia. Kalau saudara hadir minggu lalu, saya sempat bahas saudara, apapun profesi saudara, sekalipun saudara bukan pendeta, bukan full timer di gereja, saudara dan saya, kita semuanya hamba Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Amin. Dan belajar dari Maria. Maria adalah sosok hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan akhirnya apa? Salah satu yang membuat Maria menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, menjadi ibu juru selamat di dunia, menjadi apa saudara, wanita yang terpilih untuk apa saudara, menjadi ibu dari raja di atas segala raja, adalah karena Maria punya sikap hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Makanya sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara, supaya saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, kalau kita punya sikap yang benar, sikap kita akan menentukan hasil. Sama-sama bilang sama saya, sikap menentukan hasil. Amin. Kalau kita punya sikap yang benar, maka hasilnya anugerah terbesar akan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, hari ini saudara, judul khotbahnya adalah bicara tentang pelajaran dari Maria, spesifik bicara tentang sikap sebagai hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sikap seorang hamba Tuhan. Amin. So, apa yang bisa kita pelajari dari Maria, saudara, dalam konteks sikap sebagai hamba Tuhan, saudara? Yang pertama adalah Maria tetap memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kerendahan hati. Amin. Kita lihat 46 sampai 49. 46 sampai ayatnya yang ke-49. Sama-sama kita baca. 3 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Lalu jiwaku apa? Dan hatiku bergembira karena sebab ia telah apa? Memperhatikan kerendahan apa? Hambanya. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan apa? Ayat 49. Karena yang maha kuasa telah melakukan kepadaku dan namanya adalah apa? Kudus. Saya mau bilang saudara, Maria mengandung raja di atas segala raja. Maria mengandung Mesias, Maria mengandung juru selamat. Tapi saya mau bilang saudara, kita bisa lihat kalau saudara baca keseluruhan ayatnya saudara, sama sekali tidak ada kesombongan saudara. Maria tetap punya yang namanya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya, kerendahan hati. Saya mau bilang saudara, ini adalah sikap pertama yang wajib dimiliki hamba-hamba Tuhan saudara. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kita ini sama-sama bilang sama saya, hamba. Hamba nggak pantas untuk sombong saudara. Kenapa? Karena semua milik tuannya, katakan amin. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, jangan sampai saudara dan saya lupa kita hamba Tuhan. Karena kalau kita lupa hamba Tuhan, seringkali ada orang jadi sombong. Tapi kalau dia tahu dia hamba, harusnya dia sadar nggak ada hal yang pantas untuk disombongkan. Kenapa? Karena semua milik tuannya saudara. Kalau sampai kita sombong akan barang yang bukan milik kita saudara, saya mau bilang saudara, malaikatnya lihat juga, ini ya Tuhan, bikin malu. Saudara pernah nonton film Dono Kasino Indro? Pernah nonton ya? Apalagi saudara yang hidup di tahun 80-an, 90-an. Saya percaya rata-rata nonton. Karena memang cuma itu hiburan kita saudara. Iya kan? Kalau anak zaman sekarang hiburannya dari handphone lah, dari tab lah, dari laptop, YouTube segala macam. Kita dulu cuma TV. Itu pun siaran yang cuma TVRI. Betul kan? Udah cuma TVRI. Film Dono Kasino Indro 1 tahun 15 kali putar saudara. Iya kan? Sampai kita tahu kapan Indro mau masuk ke sungai saudara. Iya kan? Nah, ada adegan di mana kasino ke kampus gonta-ganti mobil. Pernah nonton nggak? Pernah ya? Terus gonta-ganti mobil, gayanya turun dari mobil. Kita nonton geli sendiri. Kenapa? Karena kita tahu itu mobil-mobil adalah mobil-mobil yang diperbaiki di bengkel bapaknya. Betul ya? Kelihatan, ketahuan umurnya semua di sini. Haleluya. Haleluya, betul ya? Saya mau bilang saudara, kita geli lihatnya. Kenapa? Karena kita tahu itu bukan punya dia. Itu titipan. Betul ya? Saya mau bilang saudara, mungkin itu juga yang dirasakan malaikat ketika lihat orang-orang Kristen sombong akan yang dia miliki. Karena sesungguhnya
itu bukan milik dia, betul tidak? Harta kekayaan kita bukan milik kita. Amin. Jabatan kita bukan milik kita. Amin. Kesuksesan kita, keberhasilan kita, itu bukan milik kita. Betul ya? Kecantikan, ketampanan kita bukan milik kita, betul ya? Jadi saya mau bilang saudara, kalau bukan milik kita, terus kenapa kadang-kadang kita menyombongkan apa yang bukan milik kita? Shalom ibu-ibu. Tas mewahmu bukanlah milikmu, Bu. Shalom. Kok shalomnya ada, aminnya nggak ada? Saya mau bilang ya, sekalipun tasmu mahalnya bukan main, yang mereknya tuh H. Tahu merek H? Horas. Iya, di bawahnya ada tulisan Saimaido, Saimasude. Artinya apa? Sudahlah. Saya mau bilang saudara, itu sekalipun memang mungkin itu rare item yang untuk mendapatkan susahnya minta ampun saudara. Karena memang ada tas-tas yang memang udah, sekalipun saudara punya uang, saudara nggak bisa beli. Ada loh saudara, ada. Saya baru tahu begitu saudara. Jadi kalau saudara mau beli tas itu saudara, saudara harus beli aksesoris senilai harga tas itu, baru saudara bisa beli tas itu. Kalaupun saudara beli tas itu, saudara nggak bisa pilih warna. Suka-suka yang jual mau kasih warna apa? Darah Yesus. Ada. Mana tasnya mahal banget saudara. Saya kenal dengan seseorang saudara, dia bilang begini, Pak, Bapak lihat di mobil saya, mobilnya Lexus. Lexus itu mahal. Saya punya Lexus tapi dalam bentuk biskuit saudara. Ada kan? Ada nggak? Tim saya kalau bisa, saudara bisa googling, ada biskuit merek Lexus. Iya, ada ya, betul ya, ada Bu. Ada nggak Bu? Ada ya. Lexus mobil, ini Lexus mobil saudara, satu mobil itu rata-rata 1,2. Dia bilang, Pak, ini harga mobil saya sama harga tas istri saya sama, darah Yesus. Terus istri saya mau rencana mau beli lagi tas yang sama tapi warna berbeda. Dalam hati saya, jangan kenalkan istrimu ke istriku. Darah Yesus. Itu pergaulan yang buruk saudara, bahaya saudara. Nanti tiba-tiba tergoda terus pengen, darah Yesus. Mau berapa ratus kali khotbah saya saudara beli itu tas saudara. Darah Yesus. Iya, saya mau bilang saudara, Bu, ada kadang-kadang ibu-ibu, aduh kalau tas mahal saudara, darah Yesus sombongnya bukan main, pegangnya aja he. Kalau jalan dagu di atas setiap foto harus tas selalu di depan. Pokoknya berapa derajat sebelah kiri dan kanan itu harus tetap dijaga, jangan sampai tersentuh kiri kanan, bahaya, mahal. Tetap Coba kalau tas murah, nggak bawa begini baunya. Altar call rame-rame dia pakai selepet, pakai tas, minggir lu. Sombong omongan. Bapak-bapak juga sama. Kalau pakai jam tangan mahal kan, aduh Tuhan Yesus. Kalau yang norak-norak gayanya dia goyang dulu baru angkatnya. Tapi kalau yang udah agak elegan dikit tapi tetap mau sombong biasa kalau pas foto dia taruh di depan. Kalau nggak puas begini dia kayak. Padahal mau nyombongin jam tangannya saudara. Sama anak muda juga sama. Shalom anak muda. Kalau kita tahu kita hamba Tuhan harusnya nggak sombong. Sekalipun cakep. Ada banyak anak muda zaman sekarang saudara cakepnya biasa aja. Sombongnya bukan main saudara. Sombong banget. Mentang-mentang ganteng muka. Kayak aktor Korea, sombongnya bukan main. Pak Pendeta, ada teman saya Pak Pendeta, nggak cakep tapi sombong. Nah itu parah, itu parah itu. Jangan-jangan namanya Agus lagi saudara.
Mohon maaf buat yang namanya Agus. Tapi memang akhir-akhir ini nama Agus meresahkan, saudara. Haleluya. Padahal dari nama Kaisar itu, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, iya. Yang wanita juga sama. Shalom anak muda wanita. Saya mau bilang, saudara, hamba Tuhan gak boleh sombong. Jangan karena kau pikir kau cantik, sombongnya bukan main. Ada yang mau PDKT. Siapa Allah? Ada loh. Betul para pria? Zaman sekarang wanita-wanita kalau ngerasa cantik dikit aja. Ada yang PDKT dia lihat naik apa itu, naik apa dia, naik apa dia. Minimal mobil. Kalau yang Supra Getar nggak diterima. Nggak diterima. Haleluya. Saya mau bilang ya buat para wanita ya. Kadang-kadang memang ada pria-pria yang rendah hati. Dia datang awalnya pakai Supra Getar, tapi di rumahnya di rumahnya Mio Karbu. Darah Yesus. Saya mau bilang, saudara, ada banyak itu. Cantik dikit orang PDKT, aku suka sama kamu. Sorry, you are not my level. Darah Yesus. Tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu. Sinamot mampu berapa? Ya. Tapi kalau sinamot biasanya bukan anaknya, mamanya biasanya. Iya. Nakku, pokoknya kau cari laki-laki yang kaya, biar kita kuasai hartanya. Nanti ya. Nanti udah, biasa kan gitu tuh 15 sampai 25 tuh yang model begitu, saudara. Nanti yang udah 5 sampai 35, nah baru mulai cari-cari. Aduh, siapa ini ya? Aduh, siapa ini? Gak apa-apa deh, gak ada sinamot, gak apa-apa deh. Udah 35 ke 45. Aduh, gak apa-apa deh sinamot, aku yang bayar deh, gak apa-apa deh. Dekor juga aku dekor. Gedung, aku deh seharian makan gedung aku bayar deh. Kita tarik tortor seharian juga aku bayar. Nah udah 50 ke atas baru cuci gudang. Saya mau bilang, saudara, hamba Tuhan gak boleh sombong, amin. Gak pantas kita sombong. Saya pun sebagai hamba Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala pujian yang datang, saudara, saya selalu ingatkan diri saya, jangan ada kesombongan, saudara. Iya, kan mohon maaf ya, jemaat Tiberias, apalagi ibu-ibunya kalau puji pendeta, oh Tuhan, kalau pendeta gak jaga hati bisa terbang, saudara. Iya, kalau puji pendeta kadang-kadang, aduh Pak Pendeta, oh Pak Pendeta, waduh, Pak Pendeta kalau khotbah, waduh, Pak Pendeta, menyala pendeta. Oh Tuhan, itu bisa bikin pendeta sombong loh, saudara, kalau nggak jaga hati, saudara. Saya bilang, oh Tuhan. Saya mau bilang, saudara, anak Tuhan nggak pantas sombong, amin. Hamba Tuhan nggak pantas sombong. Pastikan apa, saudara? Harus Tuhan yang dipermuliakan, katakan amin. Tapi kabar baiknya begini, saudara, ketika kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan angkat kita dan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hamba Tuhan nggak boleh sombong. Bilang sama yang ngomong, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Maria, saudara, dalam konteks sikap yang benar sebagai seorang hamba Tuhan? Yang kedua adalah rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya rela berkorban. Sama-sama bilang, sama saya rela berkorban segalanya untuk Tuhan. Sekali lagi, saudara, kita baca ayat yang kita baca bagian awal, Lukas 1 ayat 38. Sama-sama sekali kita baca, saudara. 3, ya, kata sesungguhnya apa? Hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tahan sampai di sana. Ketika dia terima kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, saya mau bilang, saudara, itu ketika dia terima, konsekuensinya nggak main-main, saudara.
Konsekuensi yang pertama, dia akan kehilangan suaminya, betul ya? Mereka itu kalau kita bilangnya pertunangan saudara, tetapi dalam tradisi Yahudi itu ada dua fase, namanya kidushin, yang kedua nishuin saudara. Jadi kidushin itu saudara dikuduskan. Jadi ketika orang sudah masuk masa kidushin, mereka sudah suami istri tapi belum tinggal bersama, tetapi mereka sudah dikuduskan untuk pasangannya masing-masing saudara. Nah ini adalah fase di mana Maria dan Yusuf saudara sudah ada di fase sebagai suami istri, sudah dikuduskan tetapi belum tinggal bersama. Kalau misalnya Maria hamil sebelum mereka tinggal bersama, bahasa Ibraninya Hamidun. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Pendeta tahu dangdut, iyalah. Main TikTok. Saya mau bilang saudara, Yusuf bisa saja meninggalkan dia, betul kan? Dan memang Yusuf sempat berpikir untuk meninggalkan dia. Makanya malaikat bilang, janganlah engkau berpikir untuk meninggalkan Maria, karena dia mengandung dari Roh Kudus. Konsekuensi yang kedua, itu tekanan sosial saudara. Saudara bisa bayangkan, wanita yang suci, yang kudus, yang jaga hidup, tiba-tiba hamil. Yang namanya gibah saudara. Oh Tuhan, kita saja yang sudah hidup di kota besar yang sudah cenderung individualisme, betul kan? Individualis kita kan biasa gitu ya, apalagi saudara yang tinggal di kompleks perumahan saudara. Kadang-kadang tetangga aja kita udah nggak tahu siapa saudara, betul ya? Kalau ketemu tetangga biasanya cuma pada saat kita buang sampah bersama saudara, betul ya? Pas keluar sama-sama buang sampah, iya kan? Itu pun kadang-kadang kita nggak ngobrol panjang, ketemu cuma, iya kan? Udah, beda. Kalau yang area-area tertentu saudara, kalau area tertentu ketika sore-sore pun tiba, dunia dalam berita. Tapi kalau di kampung masih ada tuh begitu saudara, tetangga-tetangga saling tahu semua, kenal semua saudara. Makanya di kota ada CCTV, di kampung jarang CCTV. Kenapa? Karena CCTV yang terbaik adalah tetangga kita sendiri saudara. 24 jam memantau saudara. Nah, bayangin kalau sampai dia hamil duluan saudara. Oh Tuhan, itu emak Gibah langsung. Kelihatannya kudus, ternyata perempuan gak benar juga itu tuh. Yang ketiga, dalam hukum Yahudi, kalau wanita hamil duluan artinya berzina, konsekuensinya dia bisa dirajam, dilempari sampai selesai. Konsekuensinya itu bukan main. Tapi yang menarik adalah begini saudara, Maria rela berkorban karena dia tahu semuanya adalah milik Tuhan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Kalau saudara perhatikan kata hamba yang Maria pakai saudara, aku ini hamba Tuhan. Kata hamba itu menggunakan bahasa dole saudara. Ini punya makna bukan hamba saja, tetapi lebih spesifik slave atau budak saudara. Budak pada masa Maria adalah orang yang sama sekali tidak punya hak atas apapun, termasuk nyawanya sendiri saudara. Dan saya mau bilang saudara, kenyataannya seperti itu. Kita hamba Tuhan, semuanya milik Tuhan, amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita sadar semuanya milik Tuhan, saya mau bilang saudara, kenapa kita hitung-hitungan sama Tuhan, amin. Saya mau bilang saudara, sejujurnya yang saya expect adalah kunci ini, dompet ini, dan handphone. Nah, boleh. Masih banyak pengerja juga mau korban. Haleluya, terima kasih. Dan handphone ini. Sebelum saya ke sana, pertanyaan saya buat saudara. Kira-kira menurut saudara, kenapa orang-orang yang baik hati dan dermawan ini memberikan barang-barang mahalnya buat saya? Terpaksa darah Yesus. Enggak ada paksaan tuh, enggak ada tuh. Berdosa pendeta dituduh, fitnah lebih kejam daripada fitness. Menurut saudara kenapa? Rendah hati, biar saya jadi kaya. Karena disuruh. Enggak kan, saya tadi suka rela.
Hah? Biar percaya apa? Percaya saya kembalikan. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Oh, haleluya. Pendeta juga manusia. Itu udah kitchen set itu. Apa lagi? Percaya apa? Selain itu apa? Biar dapat lebih lagi. Emang saudara pikir saya investasi bodong? Bukan. Enggak. Sebenarnya saya mau bilang saudara, yang saya expect adalah 3 barang ini saudara. Yang lain saya nggak expect. Sama sekali saya nggak bayangkan itu akan diberikan buat saya. Kenapa? Yang saya expect hanya ini, karena 3 barang ini adalah milik saya yang saya titipkan ke jemaat dan juga ke pengerja satu. Makanya saya cari handphone ini, mana kok nggak balik. Takutnya pas dititipan, dia pulang darah Yesus. Bikin deg-degan aja. Saya sengaja melalui tim saya titipkan ke jemaat di sana, di situ dan pengerja satu. Iya, ini punya saya. Ini dompet nih, dompet. Ini ada foto saya sama istri. Shalom bapak-bapak. Pastikan di dompetmu selalu ada foto istrimu. Betul ibu-ibu? Supaya ketika kau dalam masalah yang berat, kau lihat foto istrimu, kau ingat di rumah ada yang lebih berat daripada masalah. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ya, saya juga kaget kenapa ada itu banyak saudara, jujur ya. Maksud saya itu sebenarnya begini, saya pikirkan kayak di Kelapa Gading tadi tuh pada pelit-pelit semua saudara. Jadi yang balik sama saya tuh cuma 3 ini saudara. Karena maksud saya tuh saya mau bilang begini, bahwa kenapa semuanya langsung dengan mudah memberikan? Karena semua memang mereka tahu bukanlah milik mereka, tetapi titipan. Tapi oh my God, memang tuh warga Bekasi tuh memang is the best wadidaw. Jadi hasil penjualan barang-barang ini kita akan makan-makan sama-sama habis ini saudara. Tapi tenang, nanti akan dikembalikan saudara. Saya percaya nanti tim saya akan bantu kembalikan. Tapi maksud saya begini saudara, kenapa mereka dengan begitu mudahnya kasih? Karena mereka tahu hanya titipan. Kita pun juga sama. Saya mau bilang saudara, apapun yang kita punya itu bukanlah milik kita sesungguhnya, karena kita adalah pengelola, semuanya milik Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saudara lihat gereja kita saudara, contohnya kemarin pada saat bikin Natal GBK, saya mau bilang saudara, Natal GBK itu mahal saudara. Betul tidak? Yang saudara lihat yang dung. Saudara itu mahal bos. Banyak yang selfie, bahagia. Itu mahal. Tapi kenapa gereja ini saudara? Yang pertama karena memang perintah Tuhan saudara. Supaya apa? Sukacita Natal dirasakan semua orang saudara. Yang kedua, karena memang gereja ini setiap apa yang dimiliki semua dikembalikan untuk Tuhan. Karena memang semuanya milik Tuhan. Ibu gembala sidang kita saudara, dari muda sudah jadi seorang pengusaha sukses saudara. Bisnis properti selalu untung saudara. Memang Tuhan kasih karunia yang luar biasa saudara. Tapi ibu gembala sidang apa saudara? Kasih semuanya buat gereja. Korban buat gereja saudara. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena ibu sadar, ibu gembala selalu bilang apa? Ya karena memang semua milik Tuhan. Kita cuma pengelola. Ibu selalu bilang apa? Kapanpun Tuhan panggil ibu, semua aset untuk gereja. Wow. Kenapa? Karena ibu sadar semuanya hanya titipan. Saya mau bilang saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya bukan lagi bicara tentang uang di sini saudara, tapi artinya begini saudara. Kadang-kadang kita soal waktu kita hitung-hitungan sama Tuhan. Iya kan? Kita kadang-kadang saudara mau penyembahan aja saudara. Mau berdoa aja, mau baca firman aja dikit udah.
Tapi kalau bapak-bapak kadang-kadang misalnya kalau nonton bola misalnya, 2 jam teriak-teriak, Indonesia, Indonesia kuat. Betul para wanita? Coba kalau berdiri penyembahan, baru 5 menit udah, lama banget IWL lagi. Katanya 1 kali lagi, sekali lagi, udah 15 kali, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadilah pribadi yang rela berkorban untuk Tuhan, katakan amin. Gembala sidang selalu bilang apa? Kita hamba Tuhan, pelayanan kita harus korban saudara, amin. Saya mau bilang saudara, kabar baiknya begini, apapun yang kita persembahkan buat Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang, pasti Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kita hamba Tuhan, kita harus rela berkorban untuk Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Oke, yang ketiga, sikap sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga, belajar dari Maria, tidak menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama, saya tidak menjadi kecewa. Ayat yang ke-23, sekali lagi, ayat terakhir kita saudara, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 ya, sesungguhnya dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Sekali lagi saudara, sesungguhnya anak darah itu akan apa? Dan akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah. Kalau saudara pelajari kata Immanuel, saudara punya makna penyertaan Tuhan yang sempurna. Setiap detik sekalipun penyertaan Tuhan tidak pernah beralih daripada kita. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan sempurna. Ini sejalan dengan Alkitab, dengan ayat Alkitab yang berkata begini saudara, aku sekali-kali tidak akan apa? Nah, ketika saudara mendengar kata Immanuel, Allah menyertai, penyertaan yang sempurna, kira-kira kehidupan yang seperti apa yang ada di bayangan saudara? Halo? Kehidupan seperti apa yang ada di bayangan saudara kalau ada Tuhan yang menyertai hidup kita? Hah? Tenang, aman, damai, sukacita, bahagia, kaya, oke, santai, sehat, dihormati, diberkati, mulia, panjang umur, sejahtera, sehat, udah. Hidup abadi darah Yesus. Kau pikir kau sunggokong kah? Seekor kera terperang ketemu. Ya, tapi hidup abadi di surga, betul. Ada lagi? Banyak duit sama, tadi kaya bu, sama. Beruntung, cakep, ganteng, apa lagi? Kita sepakat ya, di bayangan kita hidupnya nyaman, betul ya? Betul ya? Pertanyaan saya selanjutnya, Tuhan ada dalam kandungan Maria. Tuhan lahir bersama-sama dengan Maria dan Yusuf. Pertanyaan saya, apakah kehidupan mereka langsung jadi nyaman? Apakah tiba-tiba Maria melahirkan di ruang VVIP-nya Siloam? Apakah tiba-tiba dalam perjalanan mereka dari Bethlehem ke Yerusalem ada Bluebird Express, Silverbird Alphard parkir? Maria, Yerusalem. Buktinya jalan kaki 150 km dan dalam tekanan karena dikejar-kejar prajurit Herodes yang diperintahkan untuk apa? Menghabisi anak-anak kecil di bawah usia 2 tahun, saudara. Hidup bersama Tuhan, jangan pikir
pasti nyaman. Karena kalau saudara baca sejarah gereja, ada banyak bapak-bapak gereja justru dianiaya, ngalamin masa-masa sukar, keadaan yang sulit. Saudara hidup bersama Tuhan, jangan pikir gak ada masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Saya mau bilang, justru kadang-kadang saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, serangan demi serangan datang dalam hidup kita. Kita pernah bahas 3 minggu lalu, iblis jadikan kita sebagai target operasi, betul ya? Kadang-kadang ketika kita hidup dalam Tuhan, kita bisa diizinkan ngalamin keadaan yang sangat menyakitkan. Kalau saudara sering buka Instagram atau TikTok, ada yang lagi viral saudara, kesaksian seorang hamba Tuhan luar negeri ini saudara. Boleh munculkan fotonya. Hamba Tuhan ini saudara, dia sejak muda melayani Tuhan. Dia sejak muda dia kasih hidupnya buat Tuhan. Kemudian dia ketika menikah bersama istrinya, dia melayani Tuhan full saudara. Tetapi di usia anaknya 15 tahun, wanita yang sangat muda, di usia yang masih sangat belia, anak wanitanya dijahati, dinodai, dihancurkan oleh 7 laki-laki sekaligus saudara. Saya mau bilang saudara, buat seorang ayah yang punya anak perempuan pasti ngerti ini saudara. Saya seorang hamba Tuhan. Saya punya anak perempuan saudara. Saya mau bilang saudara, salah satu yang paling bisa menghancurkan hati seorang ayah adalah ketika anak perempuannya disakiti saudara. Makanya buat para laki-laki ya, kalau kau menikah, pastikan kau perlakukan istrimu sama seperti bagaimana kau ingin anak perempuanmu diperlakukan oleh suaminya nanti. 15 tahun, masih sangat muda, hidup dalam kekudusan, dihancurkan oleh 7 laki-laki. Si pendeta ini saudara, hancur hatinya. Saya nonton kesaksiannya, dia bilang berbulan-bulan dia nangis sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku hidup dalam kekudusan, istriku hidup dalam kekudusan, anakku hidup dalam kekudusan, aku melayani Tuhan, aku serahkan hidupku untukmu. Kenapa Tuhan anakku dirusak oleh 7 orang laki-laki saudara? Dan saat itu saudara kesaksiannya, ada suara yang datang dan berkata, tinggalkanlah Tuhan. Betapa kamu melayani Tuhan, buktinya Tuhan jahat. Tuhan tidak menjaga anak. Dan suara yang sama juga datang kepada istrinya saudara. Tapi hebatnya hamba Tuhan ini saudara, dia tidak menjadi kecewa. Dia tetap melayani Tuhan karena dia tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, terkadang situasi yang dihadapi adalah situasi yang mengecewakan. Tapi sebagai hamba Tuhan, jangan pernah jadi orang yang kecewa sama Tuhan. Karena di ujung perjalanan kita tahu semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan gak selamanya bicara tentang berkat pemulihan mujizat. Karena itu hanya alat Tuhan untuk membuat kita sampai pada keserupaan dan keselamatan. Ya seringkali Tuhan bisa izinkan hal yang mengecewakan, tapi jangan kecewa. Karena semuanya untuk kebaikan. Dan ketika saya renungkan ini saudara, Tuhan taruh di hati saya begini. Ada banyak anak Tuhan sebenarnya udah ngerti bahwa semua untuk mendatangkan kebaikan. Tapi ketika mereka dalam perjalanan situasi yang mengecewakan itu, sakitnya luar biasa. Ada banyak yang berkata, gak sanggup, saya gak mampu lagi Pak. Firman Tuhan ingatkan kita, andalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Dalam kemelekatan ada kekuatan yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan kecewa sama Tuhan. Semuanya untuk kebaikan. Bilang sama yang ngomong, andalkan Tuhan.
di situ ada kekuatan. Segala perkara dapat kita tangguh dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya.